Jadi tidak pernah Anda akan rugi ketika Anda menghiasi diri Anda dengan akhlak yang mulia. Dunia akhirat Anda jaya, dunia akhirat Anda bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini dan insyaallah berlanjut, kita akan mulai bahas kitab yang baru karangan atau karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Tentunya di awal kitab ini disebutkan tafsir surah-surah pendek, kemudian dilanjutkan dengan rukun iman, rukun Islam. Maka tiga bahasan besar itu ulun rasa sudah pernah kita sampaikan semuanya, khususnya tentunya berkaitan dengan tafsir surah-surah pendek, tentunya belum sampaikan. Tapi untuk kajian di masjid ini, ulun akan ambil poin berkaitan dengan akhlak dan adab dari kitab ini. Dan insyaallah, bukunya mungkin sedang dipesan, karena kitab ini syarahnya yang kita baca dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala, sudah ada terjemahannya. Insyaallah nanti akan dibagikan kepada pian semuanya. Nah, bagian adab dan juga akhlak pada kitab ini ada di 4 bahasan terakhir.
Jadi inilah fokus ulun pada pengajian di Masjid Syarifah As-Salihah ini untuk hari ini dan selanjutnya dari kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, tapi fokus kepada bab akhlaknya dan adabnya. Walaupun tentunya nanti di bagian penghujung kalau kemudian kajian berlanjut kita akan sebutkan bab yang terakhir berkaitan dengan syirik dan juga kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan di sini ad-darsul khamis asyar, pelajaran ke-15, karena total kitab ini beliau karang dengan 18 pelajaran. Jadi fokus kita adalah bab yang ke-15 dan 16. 15 berkaitan dengan akhlak, 16 berkaitan dengan adab. Adab dan akhlak itu kalau misal disebutkan secara terpisah maka ia kurang lebih maknanya sama, perilaku. Tapi kalau misalnya dia digandeng maka masing-masing memiliki definisi yang terpisah. Akhlak lebih kepada individu kita sebagai seorang, kalau adab itu bagaimana kita interaksi kepada orang lain. Jadi akhlak lebih kepada penghias diri ini, tapi kalau adab itu lebih kepada bagaimana kita bermuamalah kepada orang lain. Jadi akhlak harus ada pada diri kita. Kemudian ketika itu kita terjemahkan atau kita praktekkan kepada orang lain, jadilah ia bagian dari adab. Jadi kalau ingin pembeda antara akhlak dan adab. Jadi akhlak dulu harus ada pada diri seorang, perilaku yang mulia yang ada pada diri seorang, pada individu seorang muslim, dan kemudian ketika ia praktekkan itu, dia hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka ketika dia bermuamalah kepada orang lain, jadilah dia memiliki adab yang mulia. Dan ini sangat penting, dan ini bagian dari tentunya kajian-kajian Islam. Selain tentunya kita belajar akidah, ibadah, adab, dan akhlak. Nanti tentunya juga ada muamalah. Tentunya 4 bahasan besar kajian-kajian Islam: akidah, ibadah, muamalah dan adab dan akhlak, dan kemudian muamalah. Kita ambil bagian yang ketiganya, dan ini lebih kepada penyempurna, bahasan penyempurna. Karena seorang misalnya ketika belajar, akidahnya harus mantap dulu sebagai pondasi. Ia layaknya pondasi sebuah rumah. Kemudian ada bahasan ibadah. Kalau misalnya rumah itu sudah lengkap, dia menjadi sebuah bangunan. Kemudian adab dan akhlak itu penyempurna. Makanya biasa juga kemudian diistilahkan oleh para ulama bahasan-bahasan tazkiyatun nufus, bahasan-bahasan pengsucian hati dan jiwa. Mungkin kalau orang umum mengatakannya kajian tasawuf. Jadi seperti itulah seharusnya seorang belajar. Akidah dulu, lebih kepada rukun iman, kemudian ibadah, kemudian adab dan akhlak. Tapi kalau misalnya kajian itu dimulai dengan adab dan akhlak terlebih dahulu, sedangkan akidahnya belum mantap, adab dan akhlak terlebih dahulu, sedangkan ibadahnya belum sesuai tuntunan, maka mesti menyimpang. Atau bisa jadi ketika ada bahasan akidah, dia belajarnya pakai perasaan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia akan tolak karena dia nggak punya pondasi lebih awal. Bagaimana menyikapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar dulu mensucikan hati dan jiwa. Tahu-tahunya begitu ketemu firman Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang satu perkara yang tidak dia sukai, langsung dia tolak. Kenapa? Pondasi menerima firman, berserah diri menerima firman dan sabda itu belum ada.
Juga kemudian ketika adab dan akhlak lebih dulu kemudian dibahas, tak taunya ibadahnya belum sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka akan sama. Ada perintah Nabi Muhammad, ada larangan Nabi Muhammad yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia akan ukur. Berat sekali syariat ini. Kok gitu sih? Artinya kepasrahan dan sikap berserah dirinya terhadap firman dan sabda nggak ada. Itulah kenapa kemudian seorang ketika belajar atau ketika seorang bertanya apa yang harus saya pelajari pertama kali, akidah, keyakinan, hati Anda akan terikat dengan itu. Mantap dulu pondasinya. Maka kalau pondasinya mantap, rumahnya dibangun kuat. Bangunannya sudah kuat, maka silahkan kemudian Anda menyempurnakannya. Hordennya yang bagus, cerminnya yang bagus, kusennya yang bagus, atapnya tentunya yang bagus, penyempurna. Kenapa? Pondasinya sudah kokoh, kemudian rumahnya sudah sempurna, baru disempurnakan dengan yakni adab dan akhlak. Itu kalau misalnya kita permisalkan sebagai sebuah bangunan. Jangan kebalik, gak mungkin kan orang itu kemudian bangun rumah udah pasang kusen, udah kemudian bikin atap. Gimana? Enggak, pondasi dulu, asas dulu, usul dulu, baru kemudian bangunannya, baru kemudian penyempurnanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pekan depan bukunya ini sudah siap dan dibagikan ya. Saya sudah pesan ke Mbak Mirza untuk ini buku terjemahannya untuk semua ini ibu-ibu yang hadir hari ini. Ada berapa orang pian Bu? Kira-kira berapa Bu? Kira-kira 50 ya? Oke. Kita mulai Ad-Darsul Khamis Ashar, pelajaran ke-15. Jadi ulun-ulang lagi, kitab ini karangan Syekh bin Baz, Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Nah, yang kita baca ini syarahnya, penjelasannya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Kita baca matanya dulu dari Syekh bin Baz. At-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslim. Pelajaran ke-15 adalah at-tahalli, menghiasi diri. Huli dalam bahasa Arab itu adalah perhiasan. Makanya terkadang dalam bahasa prokemnya teman-teman kita keturunan Arab ketika menyebutkan perempuan cantik, halisuf, huli. Itu artinya perhiasan. Tapi kemudian jadi bahasa prokemnya teman-teman keturunan Arab gitu ya, hali atau hali. Untuk istilah menyebutkan perempuan yang cantik. At-tahalli, menghiasi diri, bil akhlaqil masyru'ah, dengan akhlak-akhlak yang disyariatkan, li kulli muslimin, kepada setiap muslim. Artinya ini harus kita miliki sebagai seorang muslim. Tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, hal-hal yang demikian, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ada orang-orang yang terlahir dengan akhlak bawaan yang mulia. Dia terlahir dengannya. Tapi ada lagi kemudian orang yang harus mempelajarinya. Inilah yang kita bahas. Yang nomor 2, kita ingin belajar. Kan kalau kita tahu gitu ya, karena ulun lama di Jawa, di antara keutamaan yang mereka miliki, Jawa secara umum mobil khusus, karena saya lama di Jawa Tengah, itu adalah keramah tamahan. Walaupun tentunya setiap suku memilikinya. Ulun di Jakarta 2 tahun, di Lombok 1 tahun, di Jawa 6 tahun lebih. Artinya ulun bisa membedakan. Hospitality atau keramah tamahan orang Jawa Tengah itu luar biasa. Anda tidak dikenal saja, ditawari mampir. Bayangin. Nggak kenal.
Bukan berarti dia punya warung, nyatai mun bisi warung, singgah ka dulu, nyatai warung, enggak, rumah dia. Itu terjadi kepada banyak kami ketika kami adalah santri waktu itu. Mampir mungkin ingin disuguhkan teh kah atau kopi kah, tapi kan kami enggak enakan. Cuman itulah yang kami ambil. Wah, luar biasa ya. Bapak ini kenal sama kita aja enggak. Tapi takutnya begitu misalnya, mampir dulu deh, begitu kita mampir, set, ngapain deh? Ah kan kurang ajar. Sudah mampir tentunya bapaknya wajar, enggak gitu ya. Tapi enggak pernah sih kami kemudian, kami mengiranya itu adalah basa-basi. Walaupun kalau misalnya kami mampir pun pasti dijamu. Ini yang terlahir dengannya, orang-orang yang terlahir dengan, yakni akhlak tersebut. Tapi ada berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat, inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah al-hilmu wal anat. Wahai sahabatku, dalam dirimu ini ada dua perkara akhlak yang mulia, yang dua-duanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anat. Kamu ini orangnya lembut, kamu ini orangnya tidak tergesa-gesa. Kata Syekh Utsaimin menerangkan, ini di antara contoh bahwasanya ada orang itu terlahir jibilli, bawaan dari sononya, memiliki perilaku yang luar biasa mulia. Kata beliau, tapi yang kedua, inilah yang menjadi pembahasan biasanya. Akhlak yang harus dipelajari. Inilah posisi kita sekarang, ingin mempelajari akhlak-akhlak yang disyariatkan di dalam syariat Islam untuk setiap muslim. Dan beliau sebutkan di sini, di antara semua bahasan akhlak, 10 bahasan. Jadi mungkin kita akan bahas ini dalam 10 pertemuan, tapi sekarang sebagai muqaddimah dulu ya. Setelah tentunya yakni hampir 2 tahun pian tidak kajian. Mungkin pian juga kagok ya, pengen nyatet tok-toknya bagus tulisan unda aja kan, bisa jadi ya. Karena atau bahkan mungkin tambah jelek ya. Semalam jelek ini apa ini ya. Jadi begitu selesai, wow, tok-toknya ini adalah resep obat ya. At-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslimin. Berhias atau menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan untuk setiap muslim. Qala Syekh, berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, at-tahalli bil akhlaqil masyru'ah li kulli muslimin wa minha as-sidqu wal amanatu wal afafu wal haya wasyaja'ah wal karam wal wafa' والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam matannya, Syekh bin Baz, berhias atau menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan kepada setiap muslim. Di antaranya as-sidqu, jujur. Wah, ini bahasan pertama pekan depan insyaallah, karena ini sangat penting. Apalagi berkaitan dengan zaman sekarang ini, luar biasa. Akhlak yang satu ini, kejujuran, sudah mulai menipis, di mana lawannya itu yang sudah mulai merebak, tersebar, kedustaan. Dan orang gak malu dengan berdusta. Bahkan dia katakan di ujung kata-katanya bahwasanya dia berdusta. Ya kan, istilah anak-anak sekarang ngomong sesuatu tapi bohong. Kan kayak gitu ya. Ya, menjadi yakni sesuatu yang ringan, padahal ancamannya luar biasa atas kedustaan. Karena dia akan menghantarkan seorang kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, yang keji. Dan perbuatan yang buruk dan yang keji akan menghantarkan Anda kepada neraka Allah. Awal mulanya dari mana? Dari berdusta. Lawan dari jujur atau kejujuran. Wal amanah, yang kedua amanah. InsyaAllah pekan depannya lagi. Amanah bisa diterjemahkan dengan
dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Atau juga bisa diterjemahkan dengan bertanggung jawab. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai ustaz, sebagai guru, amanah harus dimiliki oleh setiap individu muslim. Al-afaf, yang ketiga adalah al-afaf, menjaga kesucian dan kehormatan diri. Laki perempuan, menjaga kesucian dan kehormatan diri. Dan tentunya di antara caranya dengan menikah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebutkan janji untuk orang yang ingin menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya dengan menikah. Allah janjikan kecukupan. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang mereka berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Salah satunya adalah orang yang menikah karena sebab ingin menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Jadi orang yang menikah itu tidak perlu takut. Kenapa? Ketika niat Anda tulus, niat Anda ingin menjaga kesucian dan kehormatan diri Anda, Allah pasti tolong. Kalau sudah Allah yang tolong, Anda aman. Dengan caranya. Ya, dengan caranya. Maisha Anda, penghidupan Anda, pekerjaan Anda, semua Allah akan tolong. Jangan sampai kemudian seorang bahkan gajinya sudah cukup besar, tapi nggak nikah-nikah. Nunggu punya rumah dulu, nunggu punya mobil dulu, nunggu kelamaan. Zamannya sudah luar biasa buruk ini, maka menikah di antara cara yang sangat tepat untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dan Allah pasti tolong. Ingat ya, yang nolong bukan manusia. Karena kalau kita misalnya bersandar pada manusia, pasti kecewa. Manusia mengecewakan. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah selalu kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, menikah, dan Allah akan bantu Anda. Sedikit tentang afaf. Kemudian yang keempat, al-haya, malu. Ini sifat bawaan perempuan yang tentunya hancur lebur sekarang dengan aplikasi yang namanya TokTik. Ulun tentunya tidak anti ya, karena bisa jadi suatu saat Ulun juga akan punya akun TikTok, karena sekarang sudah enggak untuk joget-joget aja. Sebagian ustadz juga sudah memilikinya untuk dakwah. Karena yang namanya orang zaman sekarang gitu ya, di YouTube aja itu video-video yang pendek yang paling banyak viewernya. Koler nontonan panjang tuh nang handap-handap jajar. Kasihan tim editing. Dia harus mengedit kajian 1 jam jadi 30 detik tuh gimana? Supaya kau masuk ke reelnya Instagram, masuk. Kalau yang di YouTube apa namanya yang pendek? Short ya. Kemudian ada TokTik ini. Ini menghilangkan rasa malu. Ulun tidak berbicara yang membuka auratnya, yang pakai pakaian muslimah lengkap pun, pakai cadar pun, bajoget inya. Karena kan kalau kita di Instagram gitu ya, siapa yang follow kita, maka apa yang mereka tonton akan keluar di bagian searching kita. Algoritma istilahnya, kata orang-orang yang tahu. Saya cuma ngomong doang ya, algoritma. Sudah seperti itu, yakni patternnya. Apa yang mereka tonton akan keluar di bagian searchingnya Anda. Kalau nggak pengen lihat, jangan buka searching, gitu aja. Jadi kita tidak membahas yang kemudian malunya sudah hilang dengan membuka auratnya, dan mereka tidak tahu semuanya akan selalu dihitung. Anda tidak pernah akan tahu sampai kapan TokTik ini. Dan video Anda tersebar, semua orang menontonnya, meninggal Anda,
video Anda selalu bergulir? Kita kalau meninggal tuh pengennya ketika meninggal amalan soleh yang kita tinggalkan yang bergulir. Anak yang soleh yang mendoakan untuk kita, sedekah yang pernah kita keluarkan, ilmu yang pernah kita sampaikan. Meninggal kita sudah nggak bisa beramal, tapi pahala jalan terus. Itu yang kita inginkan, bukan dosa. Atau postingan-postingan, memang dia tidak posting, dia tidak posting video yang seperti itu ya, postingan, tapi mencela orang, nyinyirin orang, postingan menghasut. Anda kapanpun bisa meninggal, dan akun Facebook Anda, Instagram Anda, Twitter Anda, Line Anda mungkin pakai password, nggak bisa dihapus. Meninggal Anda, dan jeda antara Anda meninggal dan hancurnya YouTube, jeda antara Anda meninggal dan hancurnya Instagram, jeda antara Anda meninggal dan kemudian hangusnya TikTok dan tegaknya hari kiamat lama. Selama itu kemudian Anda menuai keburukan-keburukan, dosa jariah yang selalu bergulir karena Anda yang mempostingnya. Pikirkan betul-betul sebelum memposting. Ya. Jangankan yang seperti itu ya, yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, dosa ya. Yang baik aja kita akan mikir dulu. Bagus gak nih? Tepat gak nih? Akan nyinggung orang gak nih? Macam-macam kita mikir dulu, baru kemudian kita post. Ya, kapanpun kita bisa meninggal, malaikat maut gak nunggu kita taubat. Ketentuan umur kita habis, ya dicabut kita. Dan na'udzubillah, akun-akun medsos kita penuh dengan keburukan. Tinggalkan jejak kebaikan, jangan yang buruk. Kemudian asyaja'ah, berani, yang kelima. Kemudian al-karam, dermawan, 6. Kemudian al-wafa, menepati janji, 7. Kemudian an-nazahah an kulli ma harramallah, menjauhi semua yang diharamkan Allah. Itu akhlak. Itu akhlak yang harus ada pada diri seorang muslim. Menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian 9, wa husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Jadilah Anda orang yang membuat tetangga Anda nyaman. Jadilah Anda menjadi orang yang dunia tetangga Anda indah, karena Anda menjadi tetangga yang baik. Dan subhanallah ya, tetangga itu lebih hebat daripada CCTV. CCTV itu kan mahal ya. Padahal ada yang bisa lebih murah ya, yaitu martabak. Anda beli martabak, beli 2, 1 kasihkan tetangga. Anda beli nasi bungkus, buat diri Anda beli juga, tetangga Anda hitungin, dia kayaknya anaknya 3, beliin 5. Selalu berbagi makanan murah-murah itu. Nasi goreng berapa sih? 10.000 dapat. Mau nasinya separuh 8.000. Ada ya orang beli nasi goreng separuh ya. Lagi diet. Kalau diet nggak usah makan nasi goreng. Diet makan nasi goreng. 10.000, 15.000, Anda kali berapa bagi tetangga. Ketika Anda tidak ada, dan ini ulun rasakan ya. Ketika ulun safar misalnya, tetangga akan menjaga keluarga yang kita tinggalkan. Enggak usah pakai CCTV. Subhanallah. Bahkan bisa jadi kemudian kita safarnya berhari-hari. Seperti ini safar umroh misalnya. Minimal 2 pekan. Jamaah sekalian, berbuat baiklah kepada tetangga. Kalau Anda bikin masakan, lebihi sedikit. Bahkan Nabi Muhammad menyontohkan dengan perintahnya, perbanyak kuahnya, utuk atau agar bisa dibagi. Ini kada kita yang bolah nasi mandi,
Boleh nasi mandi kan? Itu bikin nasi sambil mandi ya. Nasi mandi. Pian baunya tuh ya Allah. Kalau sudah masakan Arab, bumbunya itu. Kan ada tuh produk-produk yang instan tuh. Wah, jual nasi mandi, nasi kebuli bala. Begitu dibikin, harumnya. Bikin 2 bungkus saya bilang. Nah Pak, kasih tetangga. Ini baunya semerbak sekali. Jangan sampai mereka kemudian mau nyamannya Ustadz nih penanya makan lah ya. Dihadang-hadangnya ya lo. Siang kadang menjulungi, malam kadang menjulungi. Perbanyak. Atau Anda misalnya punya bisnis catering, waduh tiap hari kan Anda masak dan baunya semerbak. Atau Anda mungkin jual kue-kue, roti itu, waduh baunya. Saya aja pengen nyari parfum tapi bau roti, susah sekali. Jadi mun kita lewat tuh, bakeri lewat, subhanallah, vanilla biasanya. Ya, berbagilah. Nah ini untuk penyemangat ya. Ulun praktekkan alhamdulillah sudah lama. Khususnya Ramadan sih ya. Kalau beli wadai, ya beli 3 slice. 1 buat kita, 2-nya buat tetangga kanan kiri. Enggak tiap hari juga. Ya mungkin dalam 1 bulan itu ya, seminggu sekali kayak. Ya, berbagi. Berbuat baik kepada tetangga. Oke, yang ke-10 yang terakhir kita akan bahas nanti di pertemuan ke-10. Membantu disebutkan di sini wa musa'adatu dzawil hajati hasbat taqah, membantu orang yang sedang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kemampuan, Jamaah sekalian rahimakumullah. Nomor tanya jawab WhatsApp ulun ini kan ulun khususkan untuk tanya jawab ketika kajian. Tapi ada saja itu orang dengan semua keluhannya tuh masuknya ke sini. Ustaz, saya curhat minta bantuan. Ya ikhwan, ya akhwat, ya sebenarnya nomornya salah. Insya Allah di Yayasan Sa'adah ada bidang sosialnya. Di Banjarmasin Masjid Imam Syafi'i dengan Al-Umnya ada bidangnya. Harusnya ke sana Anda, yakni WhatsApp-nya. Tapi akhirnya ya saya arahkan mereka ke nomor-nomor yang khusus. Karena kita hanya bisa berbaik sangka. Karena bisa jadi orang betul-betul belum makan. Dan harus dibantu. Kita hanya perantara. Tapi kalau misalnya setelah selesai dibantu, biasanya kelihatan gelagat aslinya. Apakah orang ini betul-betul sedang membutuhkan atau dia hanya nipu? Ini tidak sekali 2 kali di Banjarmasin, nggak tahu kalau di sini ada nggak? Sama nih, di sini adalah orang nangka itu. Jadi ceritanya luar biasa, memelas gitu ya, mengenaskan gitu ya. Akhirnya mungkin Yayasan Sa'adah bantu, jebret. Belum sebulan datang lagi, dengan alasannya macam-macam. Di Banjarmasin itu ada timnya untuk meng-cross check siapa orang ini. Ya. Bahkan terkadang yang masuk itu terkadang nomornya dari luar Banjarmasin. Nggak apa-apa, kita berbaik sangka. Bantui kanitat, bantui aja. Antum udah cross check belum? Pinanya bujur pangtat aja. Bismillah, kasih aja. Tapi nanti ada yang ketahuan bahwasanya mereka hanya ingin nipu. Memanfaatkan kebaikan orang, memanfaatkan kebaikan yayasan-yayasan Islam. Cerita dibuat macam-macam. Pokoknya menyedihkan tuh Bang. Sangat menyedihkan ceritanya. Tapi tak taunya bohong. Waduh. Kan kasihan ya para donatur. Walaupun tentunya donasi para donatur itu sudah tercatat pahalanya di sisi Allah. Anda yang akan mempertanggungjawabkan bohongnya Anda. Memanfaatkan kebaikan. Begitu banyak yayasan, yakni masjid musalla tertentu, ketika mereka punya program berbagi, Anda mendustai mereka. Anda kira semuanya nggak dicatat itu? Semuanya tercatat. Padahal angkanya nggak banyak. Ya, 250.000, 500.000. Ulun katakan tidak banyak untuk kebutuhan 1 bulan. Tapi ngapain? Ini cuma ratusan ribu tapi Anda dustai banyak orang. Nanti kita pelajari itu. Bahkan di pertemuan pertama. Dan Anda Muslim. Waduh.
Jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya juga yang umumnya untuk yang di luar sana ya. Jangan Anda manfaatkan kebaikan begitu banyak yayasan Islam dengan bidang sosialnya ketika mereka sering berbagi, dan Anda dustai mereka. Mereka hanya perantara, mereka juga harus mempertanggungjawabkan itu. Walaupun pahala mereka tetap di sisi Allah sudah pasti, para donatur pun demikian, tapi yang Anda lakukan pun pasti sudah dicatat sebagai keburukan. Wallahu a'lam bishawab, dengan cerita yang macam-macamnya. Berkaitan dengan di masa pandemik ya. Begitu banyak kemudian jamaah kita, ikhwannya, akhwatnya, mungkin semua pian juga pernah merasakannya, apalagi di awal-awal, bagaimana susahnya ekonomi. Bayangin ya, Allah baru kirim virus yang gak kelihatan aja, susahnya hidup kita luar biasa. Repotnya minta ampun. Gimana kalau dikirim Dajjal? Ini virus, gak kelihatan. Susahnya penghidupan kita luar biasa. Ada orang yang ditunggui debt collector di rumahnya. Ada nang listrik hendak dipagat, ada nang banyu hendak dipagat, dan semua orang itu nelponnya ustad, kadang pusing ustadnya. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kemudian di sisi yang lain ada sebagian orang, banyak orang, Allah tetapkan rizki mereka. Allah tetap bikin rizkinya lancar hingga kemudian bisa membantu yang lain. Allah adil kok. Akhirnya kita berbagi. Kita hanya jadi perantara dan berbagi. Waktu gelombang kedua COVID aja ya. Gelombang kedua COVID aja ya. Ulun pribadi dari donatur membagikan bantuan untuk yang terkena COVID, khususnya kepala keluarga yang kena kemudian pastinya nggak bisa kerja. 53 orang. Di gelombang 2 tuh. Yang pertama belum saya nggak saya gulirkan, nggak kepikir. Wah, saya juga pusing. Ya, subhanallah. Banyak. Dan apakah semua mereka kemudian ketika ulun tawarkan menerima? Enggak. Itulah kehormatan yang mereka miliki. Itulah kesucian hati dan jiwa yang mereka miliki. Bukan berarti yang lain hina, no. Ulun dapat info, pian kena, ini ada bantuan lah, mau pian menerima? Makasih Ustaz, mau Ustaz. Karena nggak bisa kerja. Satu. Orang yang kedua, ulun dapat info, pian kena, ini ada bantuan, mau pian menerima? Kada apa-apa tatai ulun survive aja, kada apa-apa aja, kau aja. Yang ketiga unik lagi, suami istri kena. Tapi waktu itu yang ngecek saya istrinya, Mbak, ini saya ada bantuan dari donatur untuk teman-teman yang kena COVID. Apakah pian menerima? Oh, kada datat, ulun malah hendak umpat berapa nomor rekening pian? Mbak, kami survive aja, tapi ulun hendak umpat. Ya, subhanallah kaum muslimin. Kita masih hidup di zaman yang baik, insya Allah, karena orang baik masih sangat banyak. Walaupun tentunya makin kesini keburukan merajalela. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. La ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidak datang pada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya masih lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Kata Syekh bin Baz dalam keterangannya. Apakah kemudian kebaikan hilang? No, kebaikan akan selalu ada, tapi menyusut. Cuman sampai detik ini pun kita masih hidup di zaman yang baik. Akhir pekan, 2 pekan yang lalu misalnya, kajian ulun di Banjarmasin menggantikan Ustadz Aiman, kajian pekanan. Ulun bahas kitab kisah-kisah gaib dalam hadis sahih. Buku lumayan tebal lah, 300 halaman lah. Kalau diuangkan ya mungkin 100 ribuan lah. Di setiap pengajian di 4 masjid waktu itu, ulun berikan hadiah. Ulun belum tahu duitnya dari mana, tapi ulun berikan hadiah. Bapak-bapak di sini yang umur di atas 40 atau 50 waktu itu. Di atas 50 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas umur 50 silakan angkat tangan. Di masjid A ada sekian orang, di masjid tertentu bahkan ada 16 orang.
Semua bapak dapat buku ini, silakan nanti ambil ke Pak Saifullah. Saya belum tahu duitnya dari mana. Pian tahu, beberapa hari kemudian, semuanya sudah ada yang cover. Hah? Selesai tugas saya. Yang di masjid anu ada teteh yang mengganti, membayarkan. Di masjid anu ada yang membayarkan. Ya, ini yang buat pian minggu depan akan saya bagikan. Saya belum tahu duitnya dari mana. Saya pesan aja, Mbak Mirza siapin buat ibu-ibu. Ya. Karena muncul, orang-orang baik ini muncul. Ya, bisa langsung ke saya, bisa ke Mbak Mirza. Berapa gerang totalnya aja? Sekian juta. Oh, betakun mana aja? Kurang ajar. Betakun aja sekali anak membayarilah. Asar ibu-ibu lah. Oke. Kita masuk pada bahasan. Berkata Syekh Abdul Razak, al-khuluqul hasan unwanu falahi sahibihi wa sabili sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Kata beliau, akhlak yang baik itu adalah tanda jayanya orang yang memiliki akhlak tersebut dan jalan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Subhanallah, ini perkataan luar biasa. Jadi tidak pernah Anda akan rugi ketika Anda menghiasi diri Anda dengan akhlak yang mulia. Dunia akhirat Anda jaya, dunia akhirat Anda bahagia. Berarti kalau kita balik nih ya, kalau kita balik istilahnya, maka ketika Anda memiliki akhlak yang buruk, tinggal dibalik aja. Anda memiliki akhlak yang buruk. Misalnya tadi kita sebutkan jujur, Anda tukang bohong. 2, harusnya amanah, Anda khianat. 3, afaf, menjaga kesucian, Anda siram sana sini dan Anda disirami laki-laki sana sini. Anda tidak jaga kehormatan Anda. Malu, Anda nggak punya malu. Berani, Anda penakut. Tinggal dibalik aja semuanya nih. Dermawan, pelitnya Anda minta ampun. Tinggal dibalik semuanya. Jika akhlak yang baik adalah tanda suksesnya, jayanya orang tersebut dan itu jalan kebahagiaannya dunia akhirat, maka jika Anda balik, Anda menghiasi diri Anda dengan keburukan, gimana tuh? Maka dunia akhirat pun Anda akan sengsara. Sebelum di akhirat, di dunia pun Anda akan sengsara. Orang kalau sudah ketahuan suka bohong, selesai. Anda pindah komunitas, berita akan nyebar. Pindah lagi Anda, berita akan nyebar. Padahal misalnya bisa jadi Anda mungkin sudah bertobat. Tapi Nusantara tahu. Gak usah berteman sama fulan, sama fulana. Tukang bohong orangnya. Sempit kan hidup Anda? Susah di dunia. Dari mana bermula? Akhlak yang buruk, suka berdusta. Apalagi misalnya nih, untuk para dai, para penceramah, para ustadz, biasanya berdustanya atas nama Nabi Muhammad SAW. Waduh, lebih parah lagi tuh. Nasihati orang dengan hadis yang sahih ribuan. Ingatkan orang akan perintah, larang orang dari sebuah larangan tentunya. Dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, minimal hasan, ribuan. Ngapain pakai yang lemah? Ngapain pakai yang palsu yang Anda bikin? Niat baik Anda menasihati orang, mengingatkan akan kebaikan, menjauhkan orang dari keburukan, nggak perlu pakai bohong. Firman Allah yang pasti benar, seabrek 6.000-an ayat. Sabda Nabi Muhammad SAW di Sahih Bukhari dan Muslim saja tanpa ada pengulangan rata-rata kurang lebih 4.000. Ngapain bohong? Untuk apa bohong? Ya, kalau jujur nanti nggak diterima. Itulah resiko. Tugas Anda hanya menyampaikan, tapi sampaikan kebenaran dengan jujur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Nabi Muhammad yang sahih levelnya, minimal hasan. Orang mau dengar, alhamdulillah. Nggak mau, tugas kita selesai. Tapi ngapain bohong? Bayangkan ya. Bohong ini, dusta ini, itu aib luar biasa bahkan di orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW. Aib luar biasa.
bagi orang-orang kafir kala itu di zaman Nabi Muhammad. Ya dong. Di Sahih Bukhari, hadis nomor 7, di antara hadis yang cukup panjang, percakapan antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Herakl. Mungkin bisa diterjemahkan dengan Hercules, saya nggak tahu. Pemukanya Romawi. Percakapan terjadi dengan penerjemah. Dia mengatakan kepada penerjemahnya, kalau penerjemah dia berdusta, kasih tahu saya. Kalau dia bohong, kasih tahu saya. Kita bohongin juga. Tapi semuanya terjadi dengan kejujuran semua. Apakah betul di negeri Arab ada orang yang mengaku sebagai nabi? Betul. Kan dia bisa ngomong? Enggak ada. Bisa dia ngomong kayak gitu. Apakah betul dia dari orang keturunan orang ternama? Oh, dia dari kabilah paling utama, dari Bani Hashim, Quraisy. Kan dia bisa ngomong? Enggak, dia anak yatim. Dia anak yatim, nggak jelas itu nasabnya. Bisa kok dia ngomong gitu Abu Sufyan. Abu Sufyan menceritakan tentunya ketika dia masuk Islam. Ini waktu dia kafir, dia di antara yang menjadi negosiator utusan orang-orang Quraisy untuk bertemu dengan Heraklius. Apakah pengikutnya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Rata-rata orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Kan bisa dirubah semua. Pengikutnya dikit. Yang dengerin dia dikit. Kaya apa miskin? Ya orang-orang kaya yang sedikit aja yang mau dengerin dia. Walaupun kaya-kaya sih. Enggak. Makin banyak pengikutnya. Orang-orang miskin rata-rata. Apakah diusir oleh kaumnya? Kan bisa juga bohong Abu Sufyan. Enggak, dia welcome kok di kita. Biasa aja. Dia mau ceramah apa kayak welcome aja. Enggak. Betul. Dia diusir. Subhanallah, terjadi semuanya dengan percakapan. Kata Abu Sufyan, saya kala itu sangat mungkin, sangat bisa berbohong. Gampang saya pengen bohong. Tapi saya takut suatu hari nanti orang tahu saya pernah berbohong. Bayangin, dia masih kafir waktu itu. Kenapa? Ini aib luar biasa. Kejujuran. Kata Syekh melanjutkan. Fasya'nuhu 'azimun wa makanatuhu 'aliyah. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia punya derajat yang tinggi. Dia punya derajat yang tinggi ketika seorang memiliki akhlak yang mulia. Sebelum kita bahas 10 di antara semua banyak bahasan akhlak, beliau pilih 10 ini yang paling dekat dengan kita tentunya. Hatta inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an akthar ma yudkhilu bihi an-nasul jannah qala taqwallah wa husnul khuluq. Karena akhlak yang mulia ini derajatnya sangat tinggi, orang yang memiliki akhlak yang mulia ini yang derajatnya sangat tinggi, sampai Nabi Muhammad SAW ketika ditanya perkara apa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sebab terbanyak dengannya orang masuk surga Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Yang kita akan bahas insyaallah, kita berusaha menghiasi diri kita dengan ini. Jujur, amanah, menjaga kesucian, malu, berani. Dengan bahasanya nanti apa yang dimaksud dengan berani? Di antaranya mungkin berani menyampaikan kebenaran walaupun mungkin yang melanggar itu orang tua kita, pasangan kita, anak kita. Berani. Jangan pekeong, jangan gak enakan, jangan aduh, ngalih ya abah kupang ya, ngalih mama kupang ya, ngalih laki kupang ya. Udah akhirnya kebenaran tidak akan pernah tersampaikan. Kadonya mana anakku seorang aja, aku sayang benar, biar aja gini dulu aja. Akhirnya dia tidak pernah tahu kebenaran, akhirnya turun azab Allah Subhanahu wa taala di rumah tangga Anda, baru Anda berdoa, ya Allah ampuni kami, telat. Kemarin ketika ada kemungkaran Anda kemana aja? Suami Anda melakukan kemungkaran, Anda diam. Istri Anda melakukan kemungkaran, Anda diam. Anak Anda melakukan kemungkaran, Anda diam. Begitu azab Allah turun di rumah itu, di rumah tangga Anda, na'udzubillah, baru kemudian ya Allah ampuni kami, telat. Kemarin kemana aja? Harus berani, dermawan, menepati janji, menjauhi seluruh yang diharamkan, berlaku baik pada tetangga, membantu orang sesuai kemampuan. Ini derajatnya sangat tinggi. Bukan cuma di sisi manusia,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW menjawab ketika ditanya perkara apa yang paling banyak karenanya atau menyebabkan orang itu masuk surga Allah, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Subhanallah. Inilah pentingnya bahasan akhlak ya, yang harus sama-sama semuanya kita miliki. Berusaha kita menghiasi diri dengan akhlak-akhlak ini. Tentunya ini masih muqaddimah, belum masuk bahasan. Wa qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, orang yang paling dekat denganku posisinya nanti, majlisnya nanti di hari kiamat, orang yang paling aku cintai, orang yang paling berdekatan denganku nanti majlisnya di hari kiamat, di surga. Nabi Muhammad di surga tertinggi, surga Firdaus. Dan Anda dicintai Nabi Muhammad. Waduh, kata sebagian para sahabat, hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad saja itu lebih utama dibandingkan kemudian hidup puluhan tahun bersanding dengan Nabi Muhammad. Sesaat di majelis Nabi Muhammad itu kenikmatannya luar biasa. Hanya bermajelis dengan Nabi Muhammad, kata sebagian para sahabat, itu lebih nikmat daripada puluhan tahun kehidupan. Padahal mungkin nggak ngobrol, padahal mungkin nggak meriwayatkan hadis, tapi bersanding satu majlis sama Nabi Muhammad itu nikmatnya luar biasa. Ini Anda dicintai beliau, gimana itu? Berkata Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan perkataan ahli hikmah, kata beliau, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ila akhir ayat. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mencintai kalian. Karena ngikut Nabi Muhammad dapat kecintaan dari Allah. Ibnu Katsir menyebutkan, yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu cinta siapa, kamu cinta apa, standar lah. Semua kita mencintai sesuatu. Cinta dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan harta, standar. Itu bukan bahasan, kata Imam Ibnu Katsir, menukil perkataan ahli hikmah. Yang jadi pokok permasalahan bukan kamu cinta siapa, tapi kamu dicintai siapa. Itu yang jadi permasalahan yang besar. Dan Anda dicintai Allah karena Anda mengikuti Nabi Muhammad. Lah ini karena Anda memiliki akhlak yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat nanti majelisnya denganku di hari kiamat di surga, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dicintai Nabi Muhammad, waduh, makhluk paling mulia sejagat, karena Anda memiliki akhlak yang baik. Kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Di hadis yang lain, makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Norma sudah ada di bangsa Arab, contohnya yang tadi, malu, mereka bohong aja malu minta ampun. Cerita tentang bagaimana kala itu ada orang Yaman dagang dan dia dizalimi di Mekah. Dan dia dizalimi oleh orang ahli Mekah dengan tidak membayar dagangannya. Kemudian orang Yaman ini naik ke bukit dan berteriak-teriak tapi menggunakan syair. Tapi syairnya nyinggung orang yang menzalimi dia. Kata-katanya indah tapi dia menyinggung. Malunya semua orang Arab. Mereka sampai meeting, semua pemuka Arab, mereka semuanya meeting. Karena mereka dipermalukan satu orang Yaman. Kenapa? Karena ada orang Mekah zalim sama orang Yaman. Akhirnya mereka meeting, bikin satu keputusan bahwasanya siapapun orang Mekahkah, pendatangkah, harus mendapatkan kemuliaan, harus dimuliakan, harus dihormati, harus mendapatkan haknya. Norma sudah ada di bangsa Arab. Bahkan di antara keterangan Imam Ibnu Hibban, di antara norma yang sudah ada di bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, dalam hal memuliakan tamu, disebutkan bahkan ketika ada musafir sudah lewat jauh, dikejar, mampir dulu, ayo. Mampirnya itu bukan cuma makan, ayo nginep, istirahat dulu. Ya,
Mampir dulu. Kenapa Gerang Jam? Warung undangnya lewat 3 jam. Itu orang kita ya, bukan orang Arab. Artinya norma sudah ada. Tapi subhanallah, kesyirikan di mereka merajalela, kemaksiatan di mereka merajalela juga. Nabi Muhammad sempurnakan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wajah anhu ahadith. Udah berapa nih, Fit? Kita sudahi di sini ya. Wajah anhu ahadith katsirah fi bayani fadlil khuluq wa rafi'i makanatihi wa jamili awaidihi wa fawaidihi wa thimarihi allati yajniha ahluhu fi dunyahum wa ukhrahum. Dan tentunya banyak hadis yang lain yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang keutamaan akhlak yang baik, tingginya kedudukannya, indahnya hasil dan buah dari akhlak yang mulia yang bisa didapatkan pelakunya, orangnya yang menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut di dunia dan juga tentunya di akhirat. Di dunia mereka akan mendapatkan kemuliaan, di akhirat berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa ulun sampaikan sebagai muqaddimah. Mungkin pekan depan pun sepertinya masih di muqaddimah, kita belum masuk bahasan jujur dan selanjutnya. InsyaAllah, yakni dengan buku yang misalnya sudah pian pegang semuanya nanti akan lebih mudah lagi kemudian kita belajar sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun ingin buka satu pertanyaan barang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita tetap taat pada suami yang suka maksiat? Waduh, maksiat di sini karena suami minum khamr dan ngerokok. Ya enggak lah. Gimana, Bu? Kata Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Dan suami Anda pelaku kemaksiatan. Anda sekarang katakan, subhanallah, Anda masih bersabar. Maka tugas Anda mengingatkannya akan keharaman yang semua yang dia lakukan ini. Tugas Anda mengingatkan. Siapa lagi yang bisa mengingatkan? Karena Anda orang terdekatnya. Ilmui tentang keharaman khamr, ilmui tentang keharaman rokok, dan nasihatkan. Cari timing yang tepat, cari kata-kata yang tepat. Dan tentunya banyak berdoa kepada Allah agar Anda mudah ngomong, agar suami Anda mudah faham. Ya, akhlak yang luar biasa buruk. Salah satu di antara persyaratan yang disebutkan para ulama, ketika terpenuhi persyaratan ini, istri boleh minta khulu', istri boleh melakukan khulu'. Khulu' dari kata bahasa Arab khala'a, melepaskan pakaian, seakan-akan Anda ingin lepas darinya. Boleh, kenapa? Akhlaknya buruk. Berubah dia yang dulunya taat sekarang ahli maksiat. Perempuan boleh minta cerai dari suaminya kalau terjadi perubahan pada suaminya. Satu, perubahan akidah. Tadinya dia ahlus sunnah, sekarang dia kemudian ikut syiah. Tadinya dia muslim, sekarang dia murtad. Setelah diingatkan, lanjut dia dengan penyimpangannya, memenuhi persyaratan untuk Anda lepas darinya. Kenapa? Akidahnya berubah. Dua, akhlaknya berubah. Bahasan. Saya enggak suruh Anda khulu', enggak. Harus ada tahapannya dulu. Tadinya penyayang, sekarang suka mukul ke DRT. Tadinya biasa sholat, sekarang enggak pernah sholat. Dulu enggak pernah rokok, sekarang ngerokok. Dulu enggak pernah minum, sekarang minum khamr. Berubah akhlaknya. Dulu menafkahi, sekarang tidak. Akhlak ini bisa kepada Allah, akan dibahas juga di sini. Akhlak itu bukan kepada manusia saja, kepada Allah, pada Rasulullah kita harus punya akhlak. Sama Allah buruk dia. Dan yang ketiga, fisiknya berubah. Kemarin ganteng, kemudian sekarang jelek. Dalam artian mungkin karena kecelakaan, namun karena sompian betuha uban, ya semuanya juga kayak gitu. Mungkin kemarin normal, sehat, tatonya qadarullah kecelakaan, tengkong batisnya misalnya. Tahu tengkong, Bu? Nah, kadang kalau lagi berjalan atau misalnya pokoknya bikin atau mukanya rusak gitu ya, sininya rusak gitu ya. Karena dia kecelakaan, jatuh, nyungsep, sininya habis. Tiap hari pian harus melihat yang buruk itu. Bayangkan adilnya Islam, berubah fisiknya.
boleh Anda ajukan khulu. Tentunya kasihan suaminya sudah jatuh, tertimpa tangga, ketiban tukang catnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda memberikan kesabaran untuk penanya. Ingatkan, nasihati, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah Anda ngomong, dia mudah faham. Dengannya semoga dia kembali kepada ketaatan. Jika tidak, ulun sudah sebutkan tadi, yakni solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.